Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan perlindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan agar kita semua terhindar dari pandemi virus corona ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Balkis. Balkis hadir. Tiara hadir juga. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Oke anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ya, benar sekali Fitri. Minggu lalu kita mempelajari materi tentang organel-organel sel yang terdiri dari apa aja? Ada nukleus, ya benar sekali. Ada ribosom, ada mitokondria, ada membran sel, dan lain sebagainya. Ya, tadi kita sudah sempat menyinggung mengenai membran sel. Nah, kalian ada yang tahu tidak? Apa fungsi dari membran sel itu sendiri? Ya, benar sekali Vidya. Nah, salah satu fungsi dari membran sel itu sendiri yaitu mengontrol masuk dan keluarnya zat di dalam sel. Nah, kalian ada yang tahu nggak bagaimana sih caranya tumbuhan agar dapat memasukkan dan mengeluarkan zat untuk keperluan metabolisme? Ya, benar sekali Fitri, caranya dengan melakukan difusi dan osmosis. Oke, setelah pembelajaran hari ini dengan melakukan praktikum, kalian akan mengetahui bagaimana sih mekanisme difusi dan osmosis yang terjadi di dalam sel. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari difusi dan osmosis. Yang kedua, siswa dapat menganalisis perbedaan mekanisme difusi dan osmosis. Oke, langsung saja. Sekarang Ibu minta kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Oke, kalau misalkan sudah, mari kita simak video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Diffusion is the net movement of molecules down a concentration gradient. This process allows small molecules, such as oxygen and carbon dioxide, to cross the plasma membrane. Most polar molecules, such as sugars and proteins, cannot freely cross this lipid membrane. Although water molecules are polar, they are small enough to pass through the membrane freely. This special case of diffusion that involves the movement of water molecules across a membrane is called osmosis. If a molecule, such as urea, is added to one side of a membrane, it will not be able to diffuse across the membrane because it is both large and polar. Because of its polar nature, it will interact with other polar molecules such as the water. This interaction reduces the number of free water molecules on the right-hand side. With fewer free water molecules on the right-hand side, there is now a net movement of water molecules down their concentration gradient to the side with the urea molecules. Because more water molecules are moving into this area than are leaving, the water level on the right side will rise. If the osmotic concentrations of two solutions are equal, the solutions are isotonic. However, when the solutions have unequal osmotic concentrations, the solution with the higher concentration of solutes is hypertonic, and the solution with the lower concentration of solutes is hypotonic. Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi, apakah sudah muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kalian? Bagaimana sih mekanisme proses difusi di dalam sel? Dan bagaimana mekanisme proses osmosis di dalam sel? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita buat bersama-sama tadi, sekarang Ibu minta kalian secara berkelompok membuat hipotesis dari rumusan masalah tadi. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit untuk membuat hipotesis. Ya, silahkan. Sudah semua? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Perwakilan kelompoknya harap maju ke depan. Ya, semua kelompok sudah memegang LKPD? Ya, kalau misalkan sudah.
Minggu lalu Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membawa alat dan bahan seperti garam, iodin, kentang, dan lain sebagainya. Apakah kalian semuanya bawa per kelompok? Ya, kalau misalkan bawa. Nah, ayo mari kita sama-sama lihat langkah kerja yang ada di LKPD. Ya, setelah melakukan praktikum nanti, kalian bisa lihat ya di hasil pengamatan. Yang pertama ada hasil pengamatan untuk proses yang difusi. Nah, nanti kalian catat ya bagaimana keadaan air sebelum ditetesi iodin dan sudah ditetesi iodin. Kemudian pada tabel selanjutnya ada hasil pengamatan osmosis. Nah, di situ kalian catat bagaimana keadaan kentang sebelum dan sesudah direndam ya. Itu kalian catat masanya. Nah, jadi kalian merendamnya dengan dua perlakuan, yaitu dengan larutan tanpa garam sama larutan yang dengan garam. Selanjutnya kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di LKPD dan menjawab kesimpulannya. Sudah jelas semuanya? Oke, kalau misalkan sudah jelas, kalian boleh mulai praktikumnya sekarang. Apakah semua kelompok sudah melakukan pengamatan? Ya, kalau misalkan sudah, sekarang kalian berdiskusi secara berkelompok, mencari sumber referensi lain dari buku atau dari internet. Buktikan apakah hipotesis yang sudah kalian buat tadi benar atau tidak. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Sudah jelas semuanya? Oke, anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian, ayo acukan tangannya untuk membuat kesimpulan dari praktikum kita hari ini. Ada yang bisa? Ya, silakan Fitri. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Fitri tadi. Oke, Ibu hanya ingin menambahkan saja. Jadi, transport pasif ini adalah transportasi zat yang tidak menggunakan energi. Nah, transport pasif ini terdiri dari difusi dan osmosis. Nah, seperti yang dikatakan oleh Fitri tadi, proses difusi adalah proses berpindahnya zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan difusi adalah proses berpindahnya zat pelarut dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi ya, seperti itu. Oke, untuk informasi tambahan saja ya, untuk materi difusi dan osmosis ini kalian juga harus membedakan mana yang namanya zat terlarut dan yang namanya zat pelarut. Nah, zat terlarut adalah zat yang dilarutkan oleh zat lain, sedangkan zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat lain ya, bisa kalian garis bawahi. Nah, untuk contoh praktikum yang tadi, apakah kalian ada yang tahu yang dinamakan dengan zat terlarut itu siapa ya? Siapa? Ya, benar sekali. Zat terlarut pada praktikum tadi adalah garam ya. Kalau misalkan zat pelarutnya, ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Yang menjadi zat pelarutnya adalah air. Oke, sudah paham semuanya? Kalau semuanya sudah paham, silahkan kumpulkan laporan sementara kalian yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Lalu untuk pengerjaan LKPD-nya bisa kalian lanjutkan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, setelah itu Ibu minta kalian mengeluarkan kertas lembar ya. Ibu akan mengadakan proses untuk kalian. Soalnya nggak banyak kok, cuma 4 soal aja. Oke? Semuanya sudah mengeluarkan kertas lembar? Ya, Ibu sebutkan ya soalnya, kalian langsung menjawab pertanyaannya saja. Nomor 1. Oke anak-anak, waktu pengerjaan prosesnya sudah habis, ayo silakan dikumpulkan ke depan. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang transport aktif ya. Hari ini kita sudah membahas transport pasif dan minggu depan kita akan membahas materi tentang transport yang aktif. Oke, cukup sekian proses pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian semuanya bisa memahami materi yang dipelajari pada hari ini. Jaga
terus semangat kalian dan jaga terus kesehatan ya, agar kita tetap dapat belajar bersama-sama dan bertatap muka seperti ini ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.